다리가 풀리면서 나도 가슴이 떴어. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu refleksi dan translasi. Hari ini kita akan membahas rotasi dan dilatasi. Yang pertama adalah rotasi, di mana rotasi ini dalam bahasa Indonesianya adalah perputaran. Nah, rotasi ini adalah perputaran suatu titik sejauh theta derajat. Theta di sini adalah sejauh sudut yang nanti ditentukan dengan pusat perputaran pada titik 0,0. Rotasi sejauh jarum jam disebut sebagai rotasi arah negatif, ya. Jadi rotasi itu ada searah jarum jam, atau bahasa lainnya adalah rotasi arah negatif dan berlawanan arah jarum jam, atau bahasa lainnya adalah rotasi arah positif. Oke. Nah, secara umumnya bahwa yang dikatakan sebagai rotasi atau rumus secara umumnya, ini rumus umumnya, rotasi ini adalah ketika ada sebuah titik PA, B, kita rotasikan sejauh tadi kan theta derajat, maka bayangannya atau P aksilnya itu adalah A cos theta negatif B sin theta, A sin theta, dan B cos theta. Hasilnya bisa dihitung menggunakan dari konsep sebuah matriks. Namun kita akan sederhanakan bagaimana menentukan sebuah rotasi dari jenis-jenis rotasi yang ada dalam konsep. Pertama, di sini ada jenis yang namanya rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam, ya. Atau bahasa lainnya di sini adalah negatif 90, karena tadi arah negatif kalau searah jarum jam. Kalau ada sebuah titik di sini P, A, B, kita rotasikan searah jarum jam sejauh 90 derajat, berarti di sini negatif, ya. Maka bayangannya atau P aksennya adalah B, negatif A. Yang pertama. Yang kedua, kalau rotasi di sini, mohon maaf, sejauh ya 90 derajat tapi berlawanan arah. Berarti di sini kan 90 derajat positif, ya. Nah, seperti ini. Jika ada sebuah titik A, B, kita rotasikan berlawanan arah jarum jam 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif B, A. Ada lagi, ada yang ketiga. Kita rotasikan sejauh 180 derajat. Kalau ada sebuah titik P, A, B, dirotasikan 180 derajat, maka akan menghasilkan negatif A, negatif B. Jadi secara konsepnya dari jenis-jenis rotasi itu kita kenalkan ada 3. Pertama ada rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Kedua 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang ketiga rotasi sejauh 180 derajat. Ini konsep-konsepnya, konsep pertama, konsep kedua, dan konsep ketiga.
dipahami, dipelajari soal-soal yang berkaitan dengan rotasi ini. Kita misalkan ini sampel, kita buat contoh ya, example. Pertama kita punya soal, misalkan punya sebuah titik M, dimana titiknya itu 5,-7. Yang pertanyaan pertama, kita akan menentukan 90 derajat searah jarum jam. Yang kedua, 90 derajat tapi berlawanan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti konsep yang tadi ya. Nah, seperti konsep yang tadi sudah dipelajari bahwa kalau kita memiliki titik M 5,-7 ya, dirotasikan sejauh tadi searah jarum jam, berarti kan searah itu negatif 90. Maka hasilnya, asalnya negatif 7-nya sebelah kanan, tadi titik B ini tulis di depan, jadi negatif 7, asalnya positif 5 jadi negatif 5. Seperti itu. Nah, yang kedua, ini yang A ya, ini yang B. Yang kedua, titik 5,-7 dirotasikan 90 derajat, maka menghasilkan berapa? Asalnya negatif, positif. Asalnya positif, positif. Bisa terlihat ya perbedaan antara searah jarum jam dengan berlawanan arah jarum jam. Titik koordinatnya pun akan berbeda, kuadrannya pun akan berbeda. Nah, itu pengenalan tentang rotasi dari transformasi geometri. Berikutnya, kita akan mengenalkan juga yang namanya adalah dilatasi. Ketika ada sebuah titik P, misalkan P di sini A, B, didilatasikan dengan faktor K ya. Didilatasikan dengan faktor K, faktor skala K, maka akan merubah menjadi bayangannya. X aksennya itu menjadi KX dan Y aksennya itu menjadi KY. Ya, kita akan mengenal dengan yang namanya adalah faktor skala. Nah, faktor skala ini adalah jarak pertama ya dari pusat dilatasi, ini kita katakan pusat dilatasi ke titik bayangan, ya, dibagi dengan jarak dari pusat dilatasi ke titik asal. Ya, itu yang dikatakan faktor skala. Ada berapa jenis-jenis dari dilatasi? Nah, jenis-jenis dilatasi yang pertama ada dilatasi terhadap titik ya. Terhadap titik 0,0. Kalau ada sebuah titik A, B, kita dilatasikan. Nah, gambar seperti ini. 0,0 K ya, maka bayangannya ini menjadi KA, KB. Kita tinggal mengkalikan titik K ini ke A dan titik K ini juga ke B. Itu yang pertama. Yang kedua, dilatasi terhadap titik E, Y ya. Dilatasi terhadap titik E, Y. Nah, ini berbeda, ini terhadap titik kembali. Caranya adalah kalau ada sebuah titik A, B
didilatasikan terhadap X, Y, K, P aksennya ini menjadi K A kurang X tambah X, koma. Nah, K B kurang Y ditambah Y. Nah, seperti itu. Ya. Jadi cara pengerjaannya seperti ini. Apakah perlu diberikan contoh? Perlu lah. Untuk memahami lebih dalam apa yang kita bahas, yaitu dilatasi. Contohnya seperti ini. Kita punya sebuah titik, misalkan titiknya titik A, di mana titik A-nya adalah 5,4. Didilatasikan. Oke. Didilatasikan terhadap titik 1,2 dengan K-nya adalah 2. Ini konsep yang pertama atau konsep yang kedua? Ini konsep yang kedua. Kenapa ini konsep yang kedua? Karena didilatasikannya oleh X, Y, ya. Oleh ini X, Y. Sehingga ini adalah menggunakan konsep yang kedua. Nah, konsep yang kedua tadi kan gini. Ada sebuah titik A, B. Didilatasikan X, Y, ya, K. Maka A aksennya itu adalah K A kurang X tambah X, K B kurang Y tambah Y. Oke. Ya, kita ikuti konsep yang ini. Maka A berapa? 5,4. Dilatasikannya berapa? 1,2, K-nya 2. Maka A aksennya, K-nya dulu 2. A-nya berapa? 5. X-nya berapa? Ini X, ini Y. X-nya 1 tambah 1. K-nya 2. B-nya ini A, ini B ya. B-nya 4 kurang Y-nya berapa? 2 tambah 2. Maka hasilnya A aksennya adalah 2 kali 4 tambah 1, 2 kali 2 tambah 2. Ini mohon maaf, bukan dikurung ya. Nah, ini tadi 2 kali 4 ya. Nah, ini dilakukan. Maka di sini hasilnya adalah A aksennya 2 kali 4, 8 tambah 1 9, 2 kali 2 4 tambah 2 6. Maka bayangannya adalah 9,6. Nah, agar lebih memahami apa yang disampaikan dari pertemuan 1 dan pertemuan 2, baik itu dari translasi ya, baik itu dari translasi, rotasi, refleksi, dilatasi, Anda harus mempelajari soal-soal yang berkaitan dengan soal itu. Maka saya akan memberikan satu latihan. Latihannya yaitu ya, hanya membuat soal plus penyelesaiannya. Kalau yang pertama tentang translasi, yang kedua tentang refleksi, yang ketiga tentang rotasi, yang keempat tentang dilatasi. Tugas yang 2 ini sudah di pertemuan sebelumnya kan? Nah, kalau sudah berarti Anda tinggal mengerjakan yang 2 ini. Tapi kalau Anda belum mengerjakan, boleh disatukan menjadi 4 soal. Seperti itu ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Mulai masuk bulan Februari ya. Tetap belajar seperti biasa dengan penuh tekun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.